Halo guys, hari ini gue mau ibadah online dulu nih di FLC Sunday Online Service. Ikutin gue ya. Ajaib perbuatanmu melampaui akalku, besar Engkau Allahku. Tak gentar ku berjalan di dalam kesesakan, ku percaya padamu. Ku aman di dalam tanganmu, ku sempurna di dalammu. Engkau Alfa dan Omega yang Ready guys. Happy birthday Kakak Elsa. Happy birthday Happy Elsa. Hey Elsa. Terima kasih yang terbaik buat kita, dia udah rela mati buat kita ya kan. Itu udah amazing banget ya kan. sekarang bersamanya, Engkau perkasa dan besar. Tak gentar ku berjalan di dalam kesesakan, ku percaya padamu. Ku aman di dalam tanganmu, ku sempurna di dalammu. Engkau Alfa dan Omega, yang pertama dan akhir, dulu sekarang dan
Terima kasih ya Yesus yang baik. Sungguh Tuhan, selamanya kami mau menjadi milik kepunyaannya Tuhan. Dan saat ini Bapa, pagi ini kami datang ya Tuhan, menyadari sungguh-sungguh bahwa kami tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Engkau Allah yang berkarya di dalam kehidupan kami ya Allah. Kami persilakan Engkau mengambil alih seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Kami serahkan ya Allah. Thank you Lord. Yesus, Kau telah
dan berharga di matamu. Oh Yesus, Yesus, Kau yang memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai
pujian itu menjadi pengakuan kami Tuhan, bahwa kami memiliki Allah yang besar, Allah yang luar biasa, bahkan Allah yang begitu setia, Allah yang terus memimpin, memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk kemurahan yang Kau berikan, bahkan untuk setiap anugerah yang boleh kami terima Tuhan. Bahkan sampai hari ini kami tahu bukan karena kuat gagah. Satu hal, betapa kasih-Mu yang tidak pernah selesai dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh luar biasa, Engkau Allah yang hidup, Allah yang memelihara, Allah yang berdaulat atas segala situasi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk setiap keberadaan kami. Pada saat ini juga kami membawa setiap pokok-pokok doa Tuhan yang dari setiap keluarga kami Tuhan, dari Forward Living Church. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa secara khusus untuk anak-Mu yang rindu untuk keturunan ilahi yang boleh hadir di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Mari Tuhan Yesus, Kau jamah kandungannya, Kau jamah setiap anggota tubuhnya Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kalau Sarah dalam usianya yang lanjut boleh melahirkan Ishak. Saat ini mujizat-Mu tetap terjadi Tuhan sampai hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus. Kau jamah buah kandungannya. Kau lihat hatinya. Hati yang merindukan. Hati yang menginginkan. Dan Kau berdaulat atas kehidupan rumah tangga ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Sesuai dengan waktu-Mu. Akan ada keturunan ilahi untuk kehidupan di dalam rumah tangga ini Tuhan. Biarlah tetap mereka berharap hanya kepada-Mu. Tetap bersuka cita. Dan tetap bisa mengucap syukur. Karena begitu besar kasih setiamu dalam kehidupan mereka. Juga kami berdoa Tuhan secara khusus untuk anak-Mu yang sedang mempersiapkan sidang skripsinya. Mari Tuhan, Kau telah memelihara kuliahnya. Apapun yang sudah diambil Tuhan. Sampai pada saat ini dia mempersiapkan skripsi untuk sidang. Mari Tuhan beracara juga di dalam persiapan lepas persiapan. Melalui bimbingan para dosen. Dan pada akhirnya dia boleh mengadakan sidang pada skripsinya juga Tuhan. Dan Tuhan buat segala sesuatunya tahapan lepas tahapan. Sehingga proses lepas proses boleh berjalan dengan baik. Dan kelulusan boleh menjadi bagian dari anak-Mu ini Tuhan. Dan segala sesuatu boleh berjalan dengan lancar. Mari Bapak biar terus dia boleh mempermuliakan Engkau melalui setiap apa yang dia capai Tuhan. Tuhan beracara dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk anak-Mu yang rindu untuk sebuah pekerjaan baru. Tuhan pelihara, Tuhan yang beracara, Tuhan yang berkehendak. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Untuk anak-Mu ini memperoleh pekerjaan. Biarlah dimanapun Kau percayakan dia berada Tuhan. Dia tetap mempermuliakan Kau, memberikan yang terbaik melalui setiap apa yang Kau percayakan. Dan terima kasih Tuhan Yesus juga Tuhan. Biarlah Kau yang berkuasa, berkarya melalui kehidupannya. Tuhan, kami berdoa juga untuk anak-Mu yang saat ini sedang mengalami COVID-19 Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau berdaulat atas segala situasi, atas segala kondisi. Dan saat ini juga Kau berdaulat atas anak-Mu Tuhan. Mungkin saat ini sedang menderita dari COVID-19. Tidak ada yang mustahil. Engkau adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Biar Kau jamah Tuhan. Mungkin dalam masa-masa isolasi mandiri yang sedang diadakannya, tetap dia tetap bersuka cita, tetap dia memberikan kekuatan. Kau yang memberikan kekuatan padanya Tuhan. Dan tetap berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Kau berkarya melalui kehidupannya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berdaulat atas setiap penyakit yang sedang dia derita. Kami percaya juga Tuhan, mujizat-Mu sedang terjadi saat ini. Bahkan melalui zaman anak-Mu boleh memperoleh kesembuhan lepas kesembuhan. Kau
Kau pulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa Tuhan untuk anak-Mu yang baru saja mengalami musibah juga Tuhan Yesus, sehingga mengalami retak tulang ekor akibat kecelakaan. Mari Bapa, gak ada yang mustahil kembali buat-Mu Tuhan. Kau jamah bagian-bagian yang retaknya ini Tuhan. Kau pulihkan, bahkan Kau ganti dengan tulang-tulang yang baru Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, melalui setiap obat yang masuk dalam tubuhnya, melalui setiap apapun Kau kuduskan, Kau sucikan, Kau yang memberkati setiap tangan-tangan dokter, tangan-tangan perawat yang memeriksa, bahkan yang mungkin mengadakan hal-hal yang harus lebih jauh lagi Tuhan. Mari Tuhan yang beracara, karena kami percaya Engkau Allah yang berkarya melalui kehidupan anak-Mu ini Tuhan. Kau yang memberikan kekuatan, Kau yang memberikan penghiburan, bahkan damai sejahtera melampaui segala akal manusia Tuhan. Ada di dalam kehidupannya sehingga tetap dia boleh bersemangat dan meletakkan pengharapan terbesarnya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Juga kami rindu saat ini untuk setiap anak-anak-Mu yang boleh menyaksikan juga Tuhan melalui FLC online kami ini Tuhan. Dalam kondisi seperti apapun mereka Tuhan, bahkan mungkin harus working from home, dalam kondisi-kondisi yang mengalami keterpurukan sekalipun Bapa, karena kami tahu Engkau Allah yang tetap bekerja, Allah yang tetap berdaulat, dan Kau yang terus memelihara kehidupan anak-anak-Mu, keluarga kami, khususnya di Jemaat Forward Living Church. Kau berkuasa, Kau beracara, dan saat ini pun mujizat sedang bekerja, mujizat-Mu sedang terjadi, dan ada pemulihan, ada kesembuhan, ada sukacita, ada tetap pengucapan syukur Tuhan. Terima kasih ya Abah ya Bapa. Dan setiap doa-doa yang kami naikkan ke dalam hadirat-Mu, biarlah hanya nama-Mu ditinggikan, diagungkan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dan kami juga ingin menyampaikan satu praise report ya, bahwa ada keluarga yang juga sudah memperoleh kesembuhan dari penyakit COVID-nya. Biarlah tetap nama Tuhan ditinggikan, diagungkan. Biarlah semakin dia dipermuliakan melalui keberadaan rumah tangga ini yang sudah memperoleh sukacita penuh. Karena diperoleh kesembuhan yang total, pemulihan yang total. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh sana glory. Dan kami mengundang saudara kalau ada satu hal yang perlu didoakan untuk apapun pergumulan, permasalahan yang saudara hadapi, kami siap untuk berdoa beri saudara, dan saudara boleh mengirimkan prayer dan praise report dapat dikirimkan melalui Linktree Forward Living Church atau melalui nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Baik, saudara, saya percaya kuasa Tuhan bekerja. Bahkan melalui online sekalipun, tidak hanya di tempat ini, saya percaya di manapun saudara berada saat ini, Dia sedang bekerja, Dia sedang memberikan kekuatan. Dan mari sebelum kita masuk dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita akan membaca satu Bible verse untuk hari ini yang terambil dari Yakobus 4 ayat 6. Izinkan saya membacanya dahulu dan nanti kita boleh membacanya kedua bersama-sama. Baik, Yakobus 4 ayat 6, firman Tuhan demikian bunyinya. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mari kita membacakan sekali lagi dan saya ingin saudara juga boleh membacanya bersama dengan saya. Yakobus 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Puji Tuhan.
Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi penghiburan. Dan biar kita terus dapat belajar dari firman yang baru saja saudara baca, supaya saudara dan menjadi pribadi yang rendah hati. Mari saudara persiapkan keberadaan saudara. Cari tempat yang nyaman, ya. Cari tempat di mana Anda boleh berfokus pada hari ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu saat ini mari dengan penuh antusias buka hati saudara dan terima berkat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hai FLC Family, saat ini FLC menyediakan electronic giving agar Anda dapat memberi secara cashless atau menggunakan beberapa aplikasi e-wallet seperti OVO, GoPay, Link Aja, Dana, Sakuku, dan ShopeePay. Hanya dengan scan barcode berikut ini. Anda juga diberi kesempatan untuk dapat menabur persembahan persepuluhan melalui bank transfer yang tersedia di 70 90 80633 atas nama GBI Forward Living Church. Berilah dari kerelaan hati Anda dan kami percaya keluarga dan keuangan Anda sudah dimerdekakan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sudah diberkati oleh teman-teman di FLC Worship. Tidak ada pujian, penyembahan yang kita lakukan lalu menjadi sia-sia. Saya mengajak kita semua, terima berkat, tetap percaya, jangan mundur, jangan menyerah dengan kehidupan ini. Karena Dia Immanuel kita. Bukan kebetulan juga kita berjalan bahkan sudah di minggu ketiga bulan Oktober ini. Saya yakin lewat online Sunday service ini kita bisa melihat hal-hal yang baik bahkan terbaik dari Tuhan terus terjadi di kehidupan kita. Karena lewat hidup kita lah, lewat keadaan kita lah Dia mau memakai kita. Supaya apa? Injil, supaya grace, kasih karunia, bahkan kebenaran bisa dirasakan, dialami, dan juga diterima oleh orang-orang, oleh sesama kita yang ada di kehidupan kita. Saya mengajak saat ini, waktu terbaik di momen online Sunday service ini, untuk Tuhan Yesus sendiri berbicara di kehidupan kita. Dan sangat spesial bagi saya dan semua kita, keluarga Forward Living Church. Karena hari ini Tuhan akan berbicara kepada kita semua lewat hambanya. Siapa sih? Yaitu istri saya, Ibu Gembala kita, Alena Supit. Saya ajak semua kita, mari buka hati. Beri waktu fokus yang sungguh-sungguh. Supaya waktu firman Tuhan disampaikan, kita bisa terima, bahkan kita juga ikut mencatat, aktif untuk apa? Mengambil bagian demi bagian supaya firman Tuhan itu benihnya tertanam di tanah hati kita, berakar kuat, dan kita percaya apapun yang disampaikan benar-benar menjadi berkat ilahi di kehidupan kita. Saya bersyukur kalau Tuhan boleh izinkan hambanya untuk berbicara bagi kita semua pada hari ini. Siapkan diri, terima firman, dan izinkan Tuhan, Roh Kudus bekerja di kehidupan kita. Selamat menikmati firman Tuhan. Shalom FLC, apa kabarnya? Tentunya luar biasa. Hari ini kita berjumpa lagi dan beribadah sama-sama. Saya percaya Anda sudah diberkati dengan semua pujian sebelumnya. Dan sebentar kami akan mengambil waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa poin-poin yang akan di-share bisa menjadi toolkit
atau bisa menjadi bantuan untuk kehidupan kita sehari-hari bersama Tuhan. Dan sebelum kita akan masuk dalam firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan kalau hari ini kami sudah boleh beribadah kembali. Biarlah semua yang kita sudah jalankan sepanjang ibadah ini, sejauh ini, menyenangkan hati Engkau. Biarlah sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga Tuhan yang siap, yang fokus, supaya kami bisa mempelajari firman-Mu. Biarlah kami mendapat sukacita yang baru, dan kami siap menerima firman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sudah tidak berasa kita udah masuk di minggu ketiga bulan Oktober, dan tema kita pada bulan ini adalah Grace and Truth. Kasih karunia dan kebenaran. Sudah 2 minggu kami diperlengkapkan dengan poin-poin tentang kasih karunia dan kebenaran, dan saya percaya bahwa selama minggu ini di passion Anda masing-masing juga banyak sudah yang dibicarakan, banyak yang didiskusikan, bahkan banyak juga sekali yang pasti sudah diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Pada hari ini, Sister akan share juga beberapa poin dan konsep pengertian tentang kasih karunia dan kebenaran. Harapan Sister, apapun yang di-share pada hari ini bukan hanya menjadi informasi, tapi bisa menjadi hal-hal yang memang kita bisa aplikasikan di kehidupan kita. Dan biarlah kita punya kehidupan dengan kasih karunia dan pengertian tentang kebenaran yang baik dan benar. So let us start. Grace and truth. What is the truth of grace? In one sentence, Jesus is grace. Tuhan adalah kasih karunia. Apakah Anda pernah dipeluk? Apakah Anda pernah memeluk seorang? Biasanya kalau kita sedang memeluk, kita merangkul, kita membuka tangan kita lebar-lebar dan kita akan memberi pelukan yang hangat kepada orang tersebut. Tapi seringkali di saat kita memeluk seseorang, belum tentu kita dipeluk kembali. Bahkan banyak sekali yang akhirnya mungkin menjadi kaku seperti robot atau berdiam seperti ini karena bingung di saat lagi dipeluk. Dan sejujurnya mungkin orang yang lagi dipeluk merasa, oh please let go, please jangan peluk-peluk lagi. Dan ada juga yang berpelukannya aneh karena di saat kita mau memeluk, body language atau body gesture orang yang kita mau peluk tiba-tiba agak off dan kadang kita hampir ciuman malah. Dan itu akan membuat momen yang jauh lebih aneh lagi. So what am I trying to say? Basically, that's how grace works towards us. Grace is awkward for most people. Grace, sesuatu yang aneh bagi banyak orang. Kasih karunia bukan sesuatu yang umum bagi banyak orang. Karena Tuhan menawarkan sesuatu yang sebenarnya too good to be true. Terlalu baik untuk dipercaya. Karena Tuhan menawarkan sesuatu yang sebenarnya is unearned. Bukan sesuatu yang layak diterima. Bukan sesuatu yang sebenarnya bisa diberikan begitu aja. Tapi seringkali di saat kita dikasih kasih karunia, di saat kita dikasih grace, kita malah menjadi robot atau patung yang kaku berdiam diri dan sebenarnya cuma mau dilepas lagi. Dilepas lagi untuk apa? Untuk balik ke rutinitas kita sehari-hari lagi, untuk mencoba melakukan hal-hal di mana kita akan merasa bahwa kita sudah melakukan hal-hal yang baik supaya kita layak menerima kasih karunia. But that is wrong concept. That is a wrong understanding. Itu pengertian yang salah tentang kasih karunia. Itu bukan kasih karunia yang Tuhan maksud. Tuhan tidak menginginkan itu dari kita. Tuhan tidak ingin kita menjadi patung atau robot yang kaku.
Tuhan ingin kita belajar memeluk kembali. Belajarlah memeluk kembali. For most people, grace is hard to define. Untuk banyak sekali orang, kasih karunia sangat susah untuk diterjemahkan, apalagi dirasakan. Tapi mudah-mudahan dengan beberapa poin yang sister akan share pada hari ini, Anda bisa terbantu dan Anda bisa merasakan ulang lagi kasih karunia yang begitu indah yang Tuhan sudah sediakan bagi Anda dan saya. Kasih karunia di Alkitab, kasih karunia is probably or most arguably one of the most important things or most important concept. Kasih karunia di Alkitab adalah salah satu konsep yang penting, bahkan mungkin terpenting. Karena kasih karunia adalah fondasi kekristenan and is the essence of our salvation, basically. So what do we need to understand? Kalau kita Google definisi grace atau definisi kasih karunia, dalam Kamus Indonesia ada banyak terjemahan. Salah satunya keindahan. Contohnya, she is dancing in gracious manner. Ada lagi terjemahan kesopanan. Someone is leaving grace from their dreadful behavior. Ada juga grace diterjemahkan sebagai sebuah doa. Usually in English you say, let's say grace before we eat or before we have a meal. And also ada juga terjemahan di mana grace diterjemahkan sebagai titel. Because you say, your grace is like your highness atau apa. So what is it in biblical context? So in a biblical context, grace means unmerited divine assistance given to humans for their sanctification. Dalam terjemahan di Alkitab, dalam konteks Alkitab, bantuan ilahi yang tidak layak diberikan kepada manusia untuk manusia menjadi kudus. Itulah yang disebut kasih karunia. Dan seringkali kalau kita buka terjemahan di Google Translate atau di kamus, nggak selalu kita mengerti. Seringkali kita kalau buka Alkitab pun kita seperti itu. Kadang kita baca tapi kita tidak selalu mengerti. Karena mungkin nggak se-straightforward itu. Tapi kami bisa lihat di banyak contoh atau banyak cerita di Alkitab, di mana Jesus also shows grace. So marilah kita lihat perumpamaan tentang anak yang hilang. Tentunya ini bukan sebuah cerita yang baru bagi Anda, tapi kami percaya bahwa di cerita ini kami bisa benar-benar belajar apa itu kasih karunia. Perumpamaan tentang anak yang hilang diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 23. Di cerita ini kami tahu bahwa ada bapak dan dua anaknya. Kami percaya bahwa ini bukan sesuatu cerita yang asing, tapi ini sesuatu yang sebenarnya juga mungkin orang yang nggak Kristen sekalipun tahu tentang cerita ini dan perumpamaan ini. Biasanya di perumpamaan ini seringkali diceritakan fokus tentang anaknya yang pergi hilang, anak yang meninggalkan keluarganya, anak yang mungkin tidak menuruti apa yang ayahnya mau. Tapi let's not focus on that today. Let us focus on the father figure. Biarlah kita fokus dengan figur bapaknya pada hari ini di perumpamaan cerita ini, di mana bapaknya ini memberikan suatu kasih yang begitu extravagant, kasih yang begitu besar, begitu luar biasa, kasih yang sebenarnya tidak layak diterima oleh anak yang hilang. Dan seringkali logika kita seperti anak yang satunya, di mana kita bisa berpikir bahwa kita yang lebih layak, atau kita yang lebih bisa menerima karena kita yang selama ini sudah menjadi orang Kristen yang baik. Kita yang udah masuk dalam parameter orang Kristen yang baik semestinya seperti apa. But again, today we focus on the father figure.
Today we focus on what did the father do? Apakah ayahnya menerima anak yang hilang dengan sungut-sungut, dengan marah-marah, dengan setengah-setengah? Di Alkitab diceritakan bahwa ayahnya menerima anaknya dengan open arms, dengan pesta, dengan sebuah celebration. Dan kita mungkin berpikir, why? Kenapa? Anaknya ini sangat nggak layak untuk menerima welcome home seperti ini. Tapi di sini Tuhan mau memperjelas dan mau mengajar kami semua bahwa this is how grace works. It's oftentimes simply too good to be true. Dan father figure di sini tidak fokus dengan good or bad of the son. Good or bad anaknya ini udah mencapai apa saja atau tidak mencapai apa saja. Tapi di sini ayahnya hanya fokus untuk memberi kasih. Kasih yang berkelebihan mungkin. Di Alkitab ada satu cerita lagi tentang grace. Diambil juga dari Lukas 15 ayat 1-3 tentang the lost sheep, domba yang hilang. Tentunya ini juga bukan cerita yang asing bagi kita. Tapi di sini kita juga bisa lihat bahwa Tuhan benar-benar mau mencari domba yang hilang ini. Bahkan domba yang hilang ini nggak melakukan apa-apa untuk ditemui. Bahkan mungkin kalau in reality mungkin di saat itu mungkin dombanya malah lari lebih jauh lagi, dan bahkan mungkin lebih susah lagi untuk dicari dan ditemui. But finally, we know at the end of the story, kita tahu bahwa di akhir cerita ini, domba yang hilang melakukan absolutely nothing to be found. And yet, tetap pada akhirnya found. So what does that tell us? Apa itu yang menceritakan bagi kita bahwa kita nggak fokus lagi dengan apapun yang dilakukan domba yang hilang itu. Tapi penerimaan di saat ketemu itu yang kita mau coba pelajari pada hari ini. Seringkali pada umumnya banyak dari kita berdoa atau sering bilang bahwa kita tuh sebenarnya tidak layak. Kita tuh sebenarnya sama sekali nggak bisa menerima kasih karunia secara sepenuhnya. Kalau Anda mempunyai anak, Anda seorang mama, seorang papa, mungkin ilustrasi ini bisa membantu juga untuk memperjelas poin yang saya mau share. Kalau Anda mempunyai anak, tidak mungkin tiba-tiba anak Anda datang ke Anda dan bilang, "Papa, Mama, aku udah menjadi anak yang baik. Aku udah melakukan hal-hal yang baik. Jadi, aku layak ya jadi anak Papa Mama." Pasti pembicaraannya nggak seperti itu. Dan pasti mungkin papahnya nggak akan bales, "Yes, kamu memang anak saya. Dan saya yang membelikan kamu baju, membelikan kamu tempat tidur, memberikan kamu makan." Pasti pembicaraannya nggak seperti itu. What kind of conversation is that? Tapi the conversation will be, pasti me as mom, or you as dad, pasti akan memberikan makanan, pemeliharaan kepada anak Anda. Why? Because by birth they're your sons and daughters. And that's how you are in God's eyes. You are not chosen because you're worth it. Anda bukan terpilih karena Anda layak. Karena sebenarnya Anda dan saya semua tidak layak. Tapi karena Tuhan mau memberikan kasih karunia itu kepada kita. Ilustrasi yang lain mungkin saya punya anak pertama saya Liam, dia umur 2,5 tahun dan dia dalam fase bahwa dia sudah punya kosakata lumayan banyak, jadi dia sudah bisa berkomunikasi dengan saya dan ayahnya, dan dia sudah dalam tahap juga untuk mengerti bahwa jika dia melakukan sesuatu yang baik, dia bisa menerima hadiah. Jadi seringkali kalau suami saya baru pulang dari kantor, dia akan samperin suami saya dan dia akan bilang, "Papa, Liam mau hadiah." Of course, dengan umur dia masih sangat terbatas untuk kasih argumen yang panjang atau seperti apa. Tapi dia ingat bahwa dia melakukan sesuatu yang baik,
dan dia bisa minta hadiah sama papanya. Dan menurut saudara, papanya akan nanya dulu, "Oh, did you do it well? Did you do it at all?" Dan menurut Anda, kalaupun misalnya dia nggak melakukan hal yang baik, dia akan tetap diberi hadiah atau tidak? Tentunya, dia akan tetap diberi hadiah. Why? Because simply, it's the father's love for their kids. Itu juga dengan how you should think of Tuhan memberi kepada Anda. Bukan karena checklist, bukan karena, oh yes, I did this good, I did this well, I did this even with honors. Bahkan saya melakukan ini dengan penghargaan, bahkan sekalipun. No. God is not looking for that. God is simply looking to give you that. Why? Because you are sons and daughters. So this is how grace works. Grace works because we are His kids, we are not earning it, and it's not a matter of good and bad. Because God chose us from birth, not from our worth. Tuhan tidak memilih kita karena kita layak atau apa yang udah kita capai. Tapi Tuhan sudah memilih kita way before. Tuhan udah rancangkan semua ini way before. Dan di saat kita lahir baru dan kita percaya, disitulah kasih karunia benar-benar bisa nyata dalam kehidupan Anda. So the Bible puts it beautifully. Let me read it for you. Ephesians 2, verse 8 until 9 from the Message Bible. Now God has us where He wants us, with all the time in this world and the next to shower grace and kindness upon us in Christ Jesus. Saving is all His idea and all His work. All we do is trust Him enough to let Him do it. It's God's gift from start to finish. We don't play the major role. If we did, we'd probably go around bragging that we'd done the whole thing. No, we neither make nor save ourselves. God does both the making and the saving. He created each of us by Christ Jesus to join Him in the work He does. The good work He has gotten ready for us to do. Work we better be doing. Jadi, saudara, isn't this beautiful? This is what grace means. It's a gift. It's God's gift for us. So we need to treat it that way. Kita perlu memiliki sikap. Dan sikap kita itu menentukan gimana kita bisa punya kasih karunia yang nyata di kehidupan kita, dan kita bisa berjalan dalam keseharian kita dengan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Jesus paid everything on the cross for us. Jesus created a finished, extravagant performance for us that we can have this grace, not based on our own performance, but because Jesus had a performance already, way before we even existed. So seringkali kita berpikir, oh, kasih karunia itu mungkin terbatas dengan kriteria atau hal-hal yang baik yang kita sudah lakukan. Tapi itu hanya iblis membisikkan hal-hal yang tidak benar tentang konsep kasih karunia. Karena kasih karunia kita sudah pelajari bahwa that's not how it works. Jadi mungkin pada hari ini banyak dari kita sebenarnya sudah mengerti konsep kasih karunia. Tapi mungkin along the way kita mungkin lose a little bit of track. Maybe we are even off track. Dan seringkali kita berpikir, oh, we need to become better first. Kita harus memperbaiki diri kita dulu. Kita harus mengkoreksi diri kita dulu. Kita harus menjadi pribadi yang lebih baik dan memaintain diri kita supaya di saat kita berdiri di depan Tuhan atau di hadapan Tuhan, kita sebenarnya bisa layak menerima. Dan kita bisa show mungkin ke Tuhan, good Lord, this, look, this.
I have done this, A, B, C, D, E, and so on. But that's not the conversation. Itu bukan how God would answer. I believe God would just do this. I believe that God would just open his arm and let you come. And I believe as soon as you come, he'll hug you. And he'll hug you so tight that you'll probably be overwhelmed. And that's okay, because that's how grace works. Because it's a crazy kind of love. The crazy kind that even sometimes people cannot define. Banyak sekali kita kalau mungkin dikasih soal, coba terjemahin kasih karunia itu seperti apa. Seringkali mungkin nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan seringkali kita berpikir, ya ini tuh sebenarnya benar atau enggak ya? Karena sangat sulit dipercaya bahwa sesuatu yang begitu extravagant bisa terjadi di kehidupan kita. Dan kita bisa rasakan. Ada satu contoh lagi di mana mungkin kalau Anda punya anak atau Anda pernah menghadiri pertandingan olahraga, let's say sepak bola atau pertandingan basket, di saat pertandingannya berlangsung itu di samping itu pasti ada yang menonton, tapi juga ada grup khusus yang menjadi sebagai tim cheerleader atau tim yang akan memberikan effort lebih dan bertepuk tangan lebih, berteriak tangan lebih untuk mensupport atlet atau anak saudara yang lagi bertanding, sepupu saudara yang lagi bertanding, ataupun saudara sekalipun yang lagi bertanding. Dan seringkali di saat permainan itu berjalan, cheerleading team ini akan tetap merut buat saudara. Come on, faster, do a goal, ayo cetak gol. Di saat Anda cetak gol, mereka akan yang pertama pasti untuk bertepuk tangan, go with all their pom-poms and say like, hey, come on, let's go. Tapi kalau Anda nggak cetak gol sekalipun, mereka tetap akan, yay, come on, another go, have it another try, coba lagi. That's how God works in your corner. Because God always works in your corner, for you. Jadi, Tuhan nggak pernah ada di sisi saudara, tapi nggak untuk saudara. Tuhan pasti ada di sisi saudara, untuk mensupport lebih. That's how grace flows in your life, over your life. So Jesus is trying to tell you that God never plays it safe. Bisa aja Tuhan nggak mencari domba yang hilang, toh juga masih banyak yang lain. Tapi no, Alkitab menceritakan bahwa they did everything so they can find the lost sheep. Padahal the lost sheep didn't do anything. So, pengertian yang bisa kita ambil dari ini bahwa kita semua dicintai secara indefinitely, secara limitless. Ini bukan sesuatu yang logik. Bahkan mungkin orang akan bilang ini sesuatu yang sangat aneh. Tapi kami percaya bahwa this is made for us. This is the special gift God prepared for us. Jadi balik lagi ke cerita perumpamaan tentang anak yang hilang. Di saat dia kembali, apakah dia layak menerima kasih dari bapaknya? Mungkin kita akan berpikir, no, definitely not. What did he do? He did absolutely nothing, like the lost sheep. But it was about the Father's grace. It was simply the Father that loved his Son. Full stop. And because of that, anaknya bisa berjalan dengan head high, dengan tanpa merasa bahwa there is shame, guilt, or rejection. Karena tidak ada penolakan dari papahnya. Jadi mungkin kalau Anda menjadi anaknya, di saat itu, mungkin perlu mencubit diri ya. Karena nggak percaya bahwa, wow,
there is so much love. There is so welcome, such a warm welcome home. Then it's just too good to be true. So God will continue to keep doing things you don't imagine. Tuhan akan terus melakukan hal-hal yang kita tidak bayangkan, hal-hal yang kita tidak pikirkan, hal-hal yang sekalipun aneh, hal-hal yang mungkin di luar logika kita, tapi itu karena kasih karunia-Nya bagi kita. Dan seperti everything, seperti semuanya dengan Tuhan, semuanya diterima. Padahal nggak ada apapun yang layak untuk menerima. Maka dari itu, terimalah kasih karunia dan kebenaran dari Tuhan dengan perspektif seperti anak kecil. Dan Anda akan memiliki transformasi kehidupan. Tentunya saya percaya semua dari kita ingin memiliki kehidupan yang transform, kehidupan yang bisa berubah, berkembang menjadi lebih baik. Jadi how to do that? With the understanding of grace. Mungkin seperti kita menerima hadiah. Pertama, kita harus menerima hadiah tersebut. Poin kedua, kita harus membiarkan Tuhan memeluk kita, dan di saat itu Dia akan memberkati kita, dan itulah momen di mana kita berdiam sejenak untuk merasakan. Dan berikutnya poin ketiga, kita harus berhenti fix ourselves. Kita harus lebih berfokus untuk membantu diri kita supaya kita bisa benar-benar lean into God's arms and let God hold you, biar Tuhan yang pegang saudara, dan Anda benar-benar belajar memeluk kembali apa yang Tuhan udah berikan lewat pelukannya, supaya melalui itu, itulah tanda di mana kehidupan kita meresponi yang Tuhan sudah sediakan buat kita, dan disitulah kita akan percaya dan melangkah dan memiliki kehidupan yang transform, kehidupan yang berbuah, kehidupan yang kekal. Karena ultimately, that's how it all starts, ends, and is in between. It starts, Christianity starts in His arms, it will end in His arms, and in between you are also in His arms. So grace is sufficient. It's more than enough. So let's not get fatigued in doing good, says Galatians 6, verse 7 to 8 in the Message Bible. Live an extraordinary life. How? Only by His grace. Dan biarlah pengertian grace, kasih karunia yang benar di kehidupan saudara bisa membuat saudara menjadi dituntun oleh Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus, dan bukan dituntun oleh kehidupan yang duniawi atau kondisi yang di luar sana. Punyalah kehidupan yang benar-benar sesuai dengan kebenaran, karena Anda sudah diberikan jauh lebih. Anda sudah diberikan jauh yang sebenarnya kita layak terima. Dan lihatlah betapa indahnya Tuhan memelihara kehidupan Anda setiap hari. So hari ini, remember 3 things. First one is receive the gift. Let God hug you. Let He bless you while He hug you, and you stay quiet. And stop trying to fix yourself, but rather help yourself to let God continuously hold you. So what is your part? Your part is letting go and let God. Lean into God. Dan saya percaya bahwa kita bisa belajar memeluk kembali di saat Tuhan memeluk kita, dan kita selalu belajar berada di pelukannya Tuhan lebih dan lebih lagi.
Sister percaya bahwa apa yang sudah di-share pada hari ini bisa menjadi alat bantu, bisa menjadi semangat baru bagi Anda dimanapun Anda berada, dan biarlah Anda selalu dilimpahi dengan kasih karunia Tuhan, supaya Anda berkelimpahan untuk memberi juga untuk sesama. Mungkin di keluarga saudara, di kantor saudara, di komunitas saudara, di passion saudara, dan kita percaya bahwa kehidupan kita punya transformasi sehari-hari lebih kecil tetapi lebih baik secara konsisten. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Dan mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih atas waktu yang sudah Engkau berikan supaya kami bisa mempelajari firman-Mu. Biarlah ini menjadi alat bantu kami untuk mengerti bahwa kami menerima kasih karunia dan kami bisa mengembrace grace yang daripada Engkau. Biarlah kami juga belajar memeluk Engkau seperti Engkau memeluk kami. Dan biarlah kami bisa belajar berada dalam pelukan Engkau dan bersandar dalam pelukan Engkau supaya kami bisa move forward dengan Engkau. Kami lepaskan berkat atas keluarga-Mu FLC dimanapun kami berada. Biarlah semua dalam perlindungan Engkau, malaikat-Mu yang memagari dimanapun mereka berada. Biarlah semua yang mereka lakukan berhasil, dan kami mengucap syukur atas momen ini, dan kami sudah beribadah dengan sama-sama, dan biarlah kami selalu menjadi kabar yang baik, sukacita dimanapun kami berada. In Jesus' name we pray. Haleluya. Amin. Saya percaya semua kita telah belajar menerima juga mendapatkan sesuatu. Dan itu semua datangnya dari Tuhan lewat Sister Alena. Saya bersyukur untuk kasih karunia. Doa saya kiranya tentunya istri saya, ibu gembala kita dipakai Tuhan lebih lagi. Bisa menjadi suara yang terbuka. Kehidupannya benar-benar terus menjadi teladan. Dan kita bersyukur Tuhan berbicara kepada kita tentang apa? Grace, kasih karunia dan kebenaran. Biar firman hari ini membantu kita semua. Supaya kita tetap forward living. Kita bisa tetap bergerak maju. Apapun musim kehidupan kita tidak kaku. Kita tahu kesusahan, tantangan, masalah, bahkan COVID pandemik ini masih ada. Pergumulan silih berganti. Tapi kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang tidak terpengaruh oleh apapun. Dia telah mengalahkan dunia. Bahkan keselamatan sudah Dia berikan kepada kita yang percaya. Biarlah berkat ini kita bisa bagikan di dalam kehidupan kita kepada sesama, di kehidupan kita selanjutnya. Saya bersyukur untuk hari ini. Saya tidak berhenti dan lupa lagi dan tidak bosan mengucapkan terima kasih. Terima kasih dan terima kasih untuk semua kerendahan hati, kemurahan hati kita sebagai keluarga FLC. Terus kompak dalam memberi persembahan, ucapan syukur, diakonia, buasu, bahkan perpuluhan. Terima kasih. Karena bukan oleh kuat dan gagah kita ada hari ini. Semua hanya karena titipan Tuhan. Bersyukur Anda taat. Bersyukur Anda setia. Bersyukur Anda tidak takut. Karena semua yang Anda lakukan menandakan Anda mengasihi Yesus lebih daripada apapun juga. Doa saya apapun yang Anda kerjakan Tuhan buat berhasil. Bahkan di tengah-tengah situasi musim ini Anda tidak berhenti menjadi berkat. Arahkan hati, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Biarlah kiranya Bapa kasih-Mu, kuasa-Mu melimpah tercurah untuk kami semua. Dan biarlah juga kehidupan kami tidak berhenti memuliakan-Mu. Biarlah kehidupan kami, bahkan bagaimana cara kami menghidupi kehidupan ini, benar-benar bisa dilihat dan diketahui. Bahwa kehidupan kami hanya hidup oleh kasih karunia dan kebenaran-Mu. Bukan kuat, bukan gagah. Tapi ujung-ujungnya hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Terimalah berkat daripada Tuhan di hari Minggu ini. Berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita Tuhan melimpah-limpah di kehidupanmu mulai hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa
Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, kita semua dimanapun kita berada yang sudah menerima berkat dan siap menjadi berkat. Sama-sama yuk kita semua katakan amin. Have a blessed Sunday. Tuhan memberkati kita selalu.